Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program acara Lagi On Air. Dan Bang Biring, Yuk, kita masih membahas ya terkait tentang adab-adab bertamu. Ya. oke. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan Mhm. aja di 06179442246. Iya, atau juga di 085271153456. Di mana ada penelpon Bang Biring? Kita angkat Mhm. dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Hmm. Nampaknya terputus. Silakan dicoba lagi. Oke, silakan Ya. dicoba lagi ya. Semoga Mhm. beruntung. Belum beruntung ya. Nah, kita mungkin langsung ke materi satu aja lah. Oh iya, bolehlah. Ustaz, Eh, langsung aja nih, Ustaz. Kira-kira apa saja sih Ustaz, adab-adab dalam bertamu dalam hmm. Islam ini, Ustaz? Iya Ya, betul. ya. Adab-adab ya, bertamu dalam Islam di ini istihsa hasilnya adalah istihsa ulama. Istihsa itu artinya Hmm. ya, rangkuman-rangkuman dari para ulama gitu Iya kan. betul. Mhm. Yang pertama tentu hal yang harus dilakukan adalah meminta izin kepada yang punya rumah. Ya, meminta izin dan izin itu minimal 3 kali, maksimal 3 kali. Hmm. Ya, jadi kita minta izin maksimal 3 kali. Kalau tidak ada diizinkan, ya sudah diam saja. Ya, pulang. Kata Rasulullah SAW, al-istizan salasun, ya, faida azina laka wa illa farji'u. Ya, izin itu ada 3 kali. Hmm. Kalau sudah 3 kali minta izin, tidak ada respon dari yang punya rumah, Mhm. ya sudah pulang saja. Kalau diizinkan, alhamdulillah, begitu kata Rasul SAW. Au kama Iya. qala. Jadi izin, termasuk izin kalau di zaman sekarang ini adalah izin dengan mengabari mereka melalui telepon atau WhatsApp atau SMS. Hmm. Itu termasuk bagian dari izin. Ya, Iya kalau betul. zaman dulu memang izinnya mereka harus datang dulu. Iya Ya, betul. datang ngabari misalnya gitu kan ke fulan, saya mau bertamu ke rumahmu begitu. Nah, kalau Hmm. sekarang kan mudah, tinggal telepon. Heeh. Jadi jangan nyelonong saja tiba-tiba udah di depan pintu rumah orang misalnya begitu kan. Iya betul. Nah, ini termasuk yang kurang baik, ya. Bahkan menyelisihi adab-adab Islam. Iya, kita Jadi tahan dulu mungkin Pak Ustadz, nampaknya sudah masuk kembali telepon. Halo, Mhm. assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Ya, Umum Iya, Ummu Muslimah ya Muslimah. di Asahan. Silahkan Umum Muslimah. Ya, mohon maaf Umum Muslimah, nampaknya suaranya agak sedikit macet-macet nih. Iya. Macet SMS saya bilang. Ya, mungkin bisa dikirim SMS saja kalau terputus. Iya. Nampaknya suaranya kurang jelas. Mhm. Ya, ya bisa dicoba kembali nanti ya. Bisa Oke. melalui SMS, bisa melalui telepon, atau bisa komentar di Facebook. Nah, Iya, insyaallah. ya. ya, kita angkat dulu telepon Bang Biring. Sudah masuk kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Aisyah di Serdang Bedagi, Ustaz. Ya, silakan pertanyaan yang Aisyah singkat saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang bertanya tentang ini, Ustaz. Kemarin seorang teman datang itu kan, Ustaz, tanpa dia memberitahu. Dia bilang kan beberapa hari yang lalu. Iya. Ditanya ada di rumah tidak gitu kan, Ustaz. Dia bilang selalu di rumah. Tiba-tiba dia datang gitu, Ustaz. Oh. Jadi kan kita kan kurang persiapan gitu kan, Ustaz. Nah, itu Iya. bagaimana kita ya Ustaz yang ditamuin dan bagaimana dengan tamu yang datang itu, Ustaz. Ya. Iya, heeh. Tolong dijelaskan tentang itu ya Ustaz ya. Baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah jelas Ustaz, langsung saja karena berkaitan sama. Iya. Hmm. Itu sebetulnya masuk ke poin nanti ada salah satu adabnya itu adalah seseorang yang bertamu apabila dia dikatakan sama pemilik rumah, sama yang punya rumah, mohon maaf saya belum siap, pulang dulu misalnya gitu. Maka dia harus lapang dada. Oh. Ya. Iya, Jadi kalau disuruh pulang begitu bahasa sederhananya kan. Kenapa? Karena memang pernah suatu ketika Rasul SAW didatangi sahabatnya, ya. Didatangi oleh sahabatnya, kalau tidak salah nama sahabat itu Kindah bin Al-Hambal. Beliau mengatakan pernah suatu ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. dan ketika itu Rasul SAW memintaku untuk pulang, begitu kan. Mhm. Dan pulang begitu. Jadi di antara adab kita, kalau seandainya tuan rumah tidak siap, ya tentunya punya alasan masing-masing. Jangan langsung bersuuzon. Mhm. Misalnya ada yang mengatakan, mohon maaf hari ini saya belum bisa menerima tamu, misalnya begitu kan. Iya. Kayak tidak perlu tanya kenapa, misalnya begitu kan. Nah, dan tidak perlu pula berburuk sangka kepada tuan rumah yang mengatakan belum siap. Karena ada alasan-alasan tentunya yang menyebabkan dia tidak bisa menerima tamu pada hari itu. Iya. Maka tidak mengapa untuk orang yang
punya rumah mengatakan kalau tidak siap, kalau ada hal yang memang tidak memungkinkan untuk menerima tamu, katakan saja, mohon maaf hari ini saya tidak bisa menerima tamu. Dan kita harus mencoba menjadi manusia-manusia yang berlapang dada. Nah, ini kadang-kadang kita nih mudah sensitif, tipe orangnya kan. Iya betul. Ditolak sedikit langsung ngambek misalnya gitu. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu nggak boleh seperti itu. Kita harus berlapang dada dan harus memberikan uzur sebanyak-banyaknya kepada orang lain, ya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah asar bahwasanya berilah kepada saudaramu 70 uzur apabila memungkinkan. Nah, ada sesuatu yang menurut kita nampaknya seakan-akan buruk, jangan langsung kita nilai itu buruk. Ya, kasih uzur dulu. Bisa jadi ada alasan-alasan yang kita tidak tahu. Ya. Nah, termasuk dalam ini tadi, dia tidak menerima kita belum tentu karena dia tidak suka sama kita, Iya betul. belum tentu karena dia benci sama kita, dan lain sebagainya. Kasih uzur dan pahami. Begitu. Itu tadi ya bagi penanya. Ya. Jadi sebetulnya tidak mengapa untuk mengatakan, tapi ya mungkin dikatakanlah baik-baik. Saya tidak bisa terima tamu hari ini begitu. Dan yang bertamu harus lapang dada tadi. Begitu adabnya. Wallahu taala alam. Ya, Masya Allah. Insya Terima Allah. kasih Ustaz atas jawabannya. Dan Kita kita lanjut tadi. lanjut lagi nih pembahasan kita, Ustaz. Apa saja nih adab-adab dalam bertamu dalam Islam, Ustaz? Yang Ya. tadi sepertinya belum selesai. Tadi minta izin tadi ya. izin. Meminta izin. Minta izin itu adalah sesuatu yang memang diharuskan supaya tadi terhindar dari masalah yang kita katakan tadi. Ya, tamu tidak siap. Iya betul. Jadi minta izin itu maksimal 3 kali. Misalnya pertama belum dijawab, belum ada respon. Nanti ada jeda sedikit kita tanya lagi gimana, bisa? Nah, juga belum ada. Nah, kalau 3 kali sudah tidak ada juga, maka sudah jangan dilanjutkan lagi. Begitu adabnya. Karena Rasul SAW mengatakan al-istizan salasun. Ya, minta izin itu 3 kali. Fa in adina falaka wa illa farji. Kalau diizinkan maka itu ya alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak maka pulang saja. Timbul pertanyaan Pak Ustaz. Masa rentang aktifnya tiga kali izin tadi yang ditolak tadi berapa lama Pak Ustaz? Ya, Apakah itu selamanya? Ya, atau juga banyak orang yang memahami, Ustaz, 3 kali salam udah pulang dia, Ustaz. Iya, pulang. Saat itu apakah boleh diulang esok hari atau sejam kemudian atau memang nggak boleh diulang selamanya gitu kan? Nggak boleh ke 4 kali gitu ya? Iya, dia dibalikkan ke uruf saja. Uruf Itu, aja ya? uruf kebiasaan kita macam mana jedanya. Jangan pula nanti assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum misalnya. Udah 5 menit panggil lagi 3 kali lagi, enggak begitu ya. Jadi adabnya kebiasaan kita bagaimana Iya. di daerah itu dibalikkan. Tidak ada ketentuan harus jarak sekian ke sekian begitu, enggak ada. Intinya kita minta izin 3 kali untuk dalam satu periode selain itu kan. Iya, betul. Nanti setelah itu kita pulang, kapan ada waktu lagi ya datang lagi misalnya begitu, melihat begitu. Wallahu taala alam. Oke Ya, begitu. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali, Ustaz. Poin yang pertama tadi adalah yang salah izin. Ya, Iya, izin. iya. Kemudian yang Setelah kedua izin. nih, Ustaz. Yang kedua itu adalah mengucap salam. Jadi Mengucap dibedakan ya, minta izin dengan mengucap salam. Oh, beda. Iya. Jadi ini sering yang terapa nih. Apa itu? Yang tercampur nih. Yang banyak dipahami kita itu mengucap salam ya harus 3 kali. Iya. Iya. Sebetulnya izin itu sebelum sampai ke situ. Sebelum kita ke rumah. Makanya tadi saya katakan hari ini itu lebih mudah. Kita kan punya nomor telepon orang yang mau kita Iya. kunjungi. Kita WA, kita telepon, Pak atau Bu, hari ini bisa saya berkunjung ke rumah, misalnya begitu. Iya, Nah, betul. begitu caranya. Itu izin yang pertama Itu tadi. izin ya. Yang kedua adalah mengucapkan salam dan Oke. mengucapkan salam di rumah mereka Oke. sampai Ketika sampai di rumah sampai mereka di gitu. rumah ya begitu. Oke, mungkin kita tahan sebentar Pak Ustadz. Kita angkat telepon dulu, Pak Ustadz. Ya, Eh, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Mama Rani Ustaz. Ya, silakan, Mama Mas, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, apakah kita harus meminta izin kepada orang yang kita datangi bersama? Karena tujuan kita untuk menagih hutang Ustaz. Oke. Itu apa? Apa tujuannya tadi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Apa warahmatullahi itu wabarakatuh. tadi Menagih tujuannya? hutang. Nagih hutang. Terkadang kalau dikasih kabar udah menyiapkan itu tadi membuat persiapan alasan atau persiapan untuk pergi. Kira-kira bagaimana nih, Ustaz? Apakah kalau kita mau nagih hutang pun harus perlu minta izin juga nih, Ustaz? Ya tentunya menagih hutang juga ada Iya. adabnya juga. Pertama, ini sudah berbeda kasusnya gitu kan. Ini kan kita berbicara dalam kasus-kasus yang normal. Iya. Dan tujuannya adalah untuk bertamu seperti di awal tadi kita katakan ya menjaga menjaga
hubungan ya dan lain sebagainya. Nah, kalau dia berkaitan dengan masalah minta hutang, ini dah masuk bab lain lagi sebetulnya. Berarti bab hutang Ya, nanti nih. bab lain lagi. Aha. Apakah itu kita bisa langsung dari teleponnya menanyakan ya. Iya. Jadi dia bukan berkunjung lagi babnya di situ ya. Jadi Iya. tidak bisa disamakan, kasusnya berbeda dan tetap ya tidak boleh kita kalaupun kita datang dalam hal menagih hutang tadi, tetap tidak boleh kita langsung sembrono masuk ke rumah mereka. Menggerebek. Iya, apa istilahnya itu? Oh, Nyelonong saja gitu ya kan. Betul. Tetap harus dijaga adab-adabnya. Karena nerobos ya. kita batas kita itu sampai di depan pintu rumah mereka. Iya. Ya, cukup panggil beberapa kali. Nah, kalau tidak ada juga jawaban, ya memang pertama ini catat ya, resiko kita memberikan hutang, ya itu memang resiko memberikan hutang adalah sulit untuk Lagi. ditagih begitu. Mhm. Dan hutang itu pertama tidak wajib. Ya, memberikan hutang itu tidak wajib. Hmm. Syariat hutang itu hanya sifatnya memberi bantuan kepada orang lain. Makanya memiliki pahala orang yang memberikan hutang. Apabila dia ikhlas itu punya pahala. Mhm. Nah, kalau kita sudah melihat ada gejala-gejala orang ini sulit untuk membayar dan kita tidak ridho, ya tidak wajib bagi kita untuk memberikan hutang. Dan risikonya kalau sudah kita berikan hutang kepada mereka, ya akan mendapatkan seperti yang didapatkan tadi itu. Orang yang berhutang tadi akan berdosa kalau dia tidak membayar, ya berdosa kalau dia tidak membayar tapi dia mampu. Namun kalau dia memang tidak mampu, tidak punya uang, ya tidak punya apa yang untuk dibayarkan hutang, maka dia tidak berdosa dan tidak boleh dipaksa. Ya. Ya tidak boleh Dipaksa. dipaksa untuk membayar begitu. Jadi kualinya nggak boleh diangkat, Mak. Iya, Iya. harusnya begitu. Nggak boleh disita. Karena memang barang-barangnya. masalah hutang ini, hukum hutang ini sifatnya dia, makanya dalam hutang tak boleh ada untung-untung. Iya. Ya kan? Iya betul. Nah, Memang- berbeda kalau hutang ada ribanya segitu. Nah, itu Iya. yang makanya syariat utang itu tadi kita katakan syariat sebetulnya syariat untuk membantu. Ya, bukan syariat untuk cari Cari untung. Cari untung di untung. situ. Itu- Sehingga kalau kita tidak mau bantu dan kita merasa tidak mungkin untuk membantu, jangan dikasih hutang begitu. Iya betul. Masya Allah. Masya Ya, nanti Allah. mungkin akan kita bahas di bab khusus nanti ya. Di belakang juga. Soalnya seru nih masalah bab Baru hutang al-bab. ini. Oke. Iya. Di bab hutang ini perlu nih. Iya, Penting sekali agar kita hutang. sendiri yang sadar. Bab kasbon. perlu dia. Iya. Ya, Baiklah. kita lanjut lagi Sat. Tadi mengenai salam tadi Iya, kayaknya. betul. Salam Salam tadi ya. tadi, salam. Nah, jadi salam dan meminta izin untuk masuk. Jadi kalau sudah misalnya kita sampai di pintu, kita ucapkan salam. Ya, dengan nada yang bagus lah. Jangan teriak-teriak. Ya, cukup kira-kira didengarlah suara kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi misalnya begitu dan lain sebagainya. Dan ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu menjadi selalu ingat begitu. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke rumah orang adalah mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Jadi ini adab yang penting. Dan mengucapkan salam ucapkan dengan benar. Ya, jangan kadang-kadang ini udah jadi tradisi pula kadang-kadang di tengah masyarakat kita. Iya betul. Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum begitu. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum gitu. Ini tidak benar ini gitu Iya. kan. Ucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum yang bermakna jelas. Iya Ya. betul. Karena apabila diucapkan dengan cara yang tidak benar, maka maknanya bukan lagi doa nanti jadinya. Tapi kecelakaan. Bisa bahkan menjadi sesuatu yang buruk. Maka dalam suatu riwayat pernah orang-orang Yahudi itu karena dia benci kepada Rasul, mereka mengucapkan salam kepada Rasul bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Oh, beda artinya. Nah, Sat. artinya adalah racun kan. Waduh. Racun celaka untuk kalian begitu, bukan lagi keselamatan untuk kalian. Jadi Iya. mengucapkan salam jangan dijadikan sekedar simbol saja. Ya. Ya, tapi jadikan memang itu doa. Iya betul. Assalamualaikum, ya keselamatan moga untuk kalian begitu. Karena itu bagian dari doa. Karena Iya. Rasulullah bilang afsus salam bainakum. Wih, Kan gitu kan. insyaallah, iya. Keluar hadisnya sepotong. Jadi gitu tapi ya. kalau misalnya salamnya Assalamualaikum Waalaikum gitu kan nggak jelas dia. Atau kemana ujungnya aja tujuan. Sat, kom. Ya, ada seperti Ada, itu Ustaz, gitu. ada. Nah, ini perlu kita ingatkan. Kom berdiri. Kalau kita sudah tahu jangan lakukan itu ya. Iya. Iya, Ucapkan betul. baik-baik saja. Assalamualaikum.
Iya. Assalamualaikum, misal begitu. Kan ini jelas dia begitu. Iya, betul. Wallahu taala alam. Nah, Ya, nampaknya kita harus rehat sejenak ini, Ustaz Betul. Wiring. Untuk itu, untuk pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang nanti ingin bergabung, masih ada kesempatan. Silakan hubungi kami di 06179442282. Nah, atau juga SMS di 085271153456. Dan jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Lagi On Air.